Yang di satu kitab di halaman 14, ada kitab lagi halaman 15. Ya, di pertengahan. Summalladhi yab'atsu 'ala tarki. Summalladhi, judulnya sekian, di titik ada titik. Summalladhi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. قال المصنف رضي الله عنه إلى أن قال ثم الذي يبعث على الترك والتفريق ويهون عليك ذلك ذكر آفات الدنيا وعيوبها وقد أكثر الناس القول بذلك فمنه قول بعضهم تركت الدنيا لقلة غنائها وكثرة عنائها وسرعة فنائها وخسة شركائها. قال شيخي الإمام رحمه الله لكن يجيء من هذا رائحة الرغبة الفائحة لأن من شك فراق أحد أحب وصاله ومن ترك شيئا لمكان الشركاء به أحب لو انفرد به. والقول البالغ فيه ما قاله شيخنا رحمه الله تعالى إن الدنيا عدو الله عز وجل وأنت محبه ومن أحب أحدا أبغض عدوه. قال ولأنها في أصلها وسخة جيفة ألا ترى أن آخرها إلى القدر والفساد والتلاشي والإضمحلال والنفاد لكنها جيفة دمخت بطيب وطويت بزينة واغتر بظاهرها الغافلون وزهد فيها العاقلون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ولك الحمد. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya untuk Allah Ta'ala. Melanjutkan daripada pembahasan Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Minhajul Abidin, kita sampai dalam ucapan Imam Ghazali. Apa kata Imam Ghazali melanjutkan daripada yang lalu? Dikatakan di sini tsumma alladhi yab'atsu. Kemudian alladhi yab'atsu, yang mendorong. Kemudian adalah sesuatu yang mendorong ala tarki, supaya kita bisa meninggalkan dunia, wa tafriq, atau bisa mengeluarkan dunia yang sudah ada di kita. Wa yuhawinu alaika dzalika, dan bisa mudah kita melakukan hal itu adalah dzikru afatid dunia, adalah mengingat-ingat daripada bahayanya dunia, wa ayubiha, dan aibnya dunia. Kita lihat, kita mengingat-ingat daripada kejelekan daripada dunia.
Waqad aktsarun nas al-qaul, dan orang sudah banyak orang-orang menyebutkan tentang itu. Bidzalika faminhu, di antaranya qaulu ba'dihim, di antaranya sebagian para ulama mengatakan tarakud dunya liqillati ghina'iha. Aku meninggalkan dunia karena liqillati ghina'iha, karena ghina, kayanya dunia itu sedikit, ya, karena kayanya dunia sekaya-kayanya itu sedikit, tidak ada apa-apanya dibanding nikmat akhirat, ya kan, yang kemarin itu kan minimalnya orang masuk surga itu kekayaan dunia seluruhnya dikasih ke dia, dikali lipat 10 lagi kan. Maka dunia sekaya-kayanya ya nggak ada seberapa-berapanya dibanding nikmat 2 rakaat salat qobliyah subuh, ya kan, nggak ada. Nanti bakal kita lihat itu pahalanya berlimpah, ya, kita nggak ada apa-apanya dunia, nyesel yang capek-capek, yang nggak sempat sholat qobliyah subuh, nyari dunia, nyari kerja gitu, ninggalin sholat qobliyah subuh, ntar bakal nyesel, padahal yang dicari nggak ada apa-apanya, ya kan. Jadi sekaya-kaya dunia adalah qalil, sedikit, waqad rati anaiha, dan udah dikit banyak masalahnya, ya kan. Mau nyari dunia banyak masalahnya, orang kaya pasti banyak masalahnya, orang ini pasti banyak masalahnya untuk meraih dunia tersebut, banyak masalahnya. Wa sur'ati fanaiha, udah gitu udah dapet nih, capek nyarinya, banyak masalahnya, dapet itu dunia, sur'ati fanaiha, hilangnya cepet dunia, sebentar habis. Dapat duit sebentar habis langsung, dapat sebentar habis langsung. Baru dapat proyek, habis langsung, udah nggak ketahuan habisnya kemana. Surah, memang begitu dunia, surah di fanaiha. Kita aja sebentar lagi contohnya, ini udah hilang, orangnya satu udah hilang, satu udah ganti orang, hilang cepat, dunia cepat hilangnya. Wa khisati syurakaiha, terus kemudian dunia ini sifatnya yang berebut sama dunia itu orangnya orang-orang rendahan semua. Orang yang ngerogotin dunia itu orang rendahan semua, yang nggak pakai adab, ya, yang artinya yang rakus, yang sama dunia itu semuanya orang rendahan, rakus gitu, mau apa cara apa saja dia bakal meraih. Itu orang-orang yang begitu tuh, kalau kita ikut berserta sama mereka nyari dunia, ya kita sama-sama rendah, khisah syurakaiha. Kalau yang pakai cara rapi, ya itu enggak seperti itu, ya kan. Wakil satu syurakaiha. Kalau Syekhi al-Imam, itulah dunia. Jadi sifat dunia jelek sekali. Kalau Syekhi al-Imam rahimahullah, berkata guru saya, kata Imam Ghazali al-Imam rahimahullah, lakin katanya, tetapi kalau begitulah kita mengartikan dunia, tetapi katanya, kalau begitu kita mengartikan dunia, yaji min hadza, kalau begitu akan timbul dari sini raihah raghabah, akan timbul ada bau-bau kepengen. Kalau kita mengartikan dunia seperti itu, masih kurang, kata gurunya Imam Ghazali. Itu berarti sebenarnya masih ada kurangnya. Katanya masih ada kepengennya. Kita jadi kurang arti tersebut. Al-faihah, ada bau yang muncul dari arti tersebut. Di anna man syaka, katanya, karena sesungguhnya orang kalau yang ngeluh firaqa ahadin, ngeluh tentang sesuatu, ya, berpisah dengan sesuatu, ahabba wisalah, sebenarnya dia kepengen tuh, sebenarnya masih ada kepengennya tuh. Kalau dia ngartikan dunia seperti itu, masih ada maunya, cuman karena jelek nggak mau, karena ini nggak mau, karena itu nggak mau, gitu kan. Waman taraka syai'an limakani syuraka'i fihi, atau seseorang yang meninggalkan sesuatu karena direbut sama orang. Tadi kan ini yang berebut dunia, yang rakus sama dunia, orang-orang nggak mau deh. Tapi padahal sebenarnya kalau nggak direbut mau, gitu katanya. Ahabba law infaraja bih, kalau dia sendirian dia mau, kalau nggak ada yang rebut dia mau. Berarti masih ada bau-bau maunya. Kalau itu arti dunia, masih kata guru yang tadi, masih ada bau-bau maunya. Fal qaul, jadi itu gimana caranya kita mengartikan dunia? Fal qaulul baligh fihi, maka yang lebih bagus lagi, kata guru yang tadi, maka lahu syekhuna rahimahullah, yang berkata guru kita, katanya, bagaimana cara mengartikan dunia? Rahimahullah taala, inna dunya aduwwullah, katanya. Kalau kita kepengen dapat zuhud atas dunia, maka kita artikan dunia seperti ini, katanya. Apa itu? Inna dunya aduwwullah. Dunia itu adalah musuhnya Allah. Itu musuhnya Allah. Musuhnya Allah Azza wa Jal. Ya, musuhnya Allah. Dunia ini memalingkan seseorang dari Allah. Ya kan, musuhnya Allah. Allah mau hamba-hambanya kepadanya.
Gara-gara dunia berpaling kepada dunia, lupa sama Allah. Itu kan jadi musuh dong, musuhnya Allah. Kalau orang condong ke dunia, jauh dari Allah Taala pada umumnya, ya kan? Inna dunia adulullah, maka dunia tersebut musuhnya Allah. Itu cara kita bikin zuhud kita ya. Kita lebih bagus ini artinya. Wa anta muhibbuh, sedangkan kita cinta sama Allah. Ya kan, kita cinta sama Allah. Kenapa kita cinta sama Allah? Karena Allah baik banget. Ya, baik banget. Ngasih kita hidup, ngasih kita sehat, ngasih kita tangan, ngasih kita tangan bisa gerak, mata, ngasih kita nikmat, dari kasih makan makanan yang sudah kita mau makan disiapin, minum-minuman semuanya disiapin, kehidupan dikasih sama Allah Taala. Coba kalau kita tiap hari dikasih sama orang, nggak ada hingganya, nggak terhingga, tidak terhitung. Tiap hari orang ngasih terus, tetangga nggak kenal, nggak siapa-siapa datang ke rumah kita, nih 10 juta setiap hari kan, 10 juta. Kenapa enggak? Anda bagi-bagi aja. Nggak kenal. Besok datang lagi, ini Anda kasih lagi 5 juta. Kenapa enggak? Ini orang kenapa ya begitu? Coba kita rasakan. Besoknya lagi kasih lagi 100 juta. Hampir tiap hari ngasih. Itu lama-lama otomatis timbul cinta kan? Otomatis ini orang baik banget, ya kan? Anda nggak ada pamrih, nggak ada mengharap balasan. Anda ngasih, gitu kan? Setiap hari ketemu kita, setiap ketemu kita ada kasihnya. Setiap hari kita kasihnya. Lama-lama cinta. Pasti kan? Kalau itu tabiat manusia seperti itu, memang begitulah. Ini Allah Taala kita lupa pemberiannya Allah Taala, nggak ada apa-apanya itu 100 juta, 10 juta, miliar nggak ada apa-apanya. Kita dikasih nih, coba ini kan nafas kita bisa alhamdulillah lega. Apa semuanya dikasih, nanti nikmat lagi, bisa makan, bisa rasa, bisa ini nikmat, ya kan? Kita maksiatin lagi, kita dosain lagi kan? Jangan. Ya kita cinta, wajib kita cinta sama Allah Taala atas nikmat yang nggak ada hingganya yang Allah kasih tiap hari tanpa pamrih. Muhibbuh, ya kan? Wa man ahabba ahadan faqad wa'aduhu. Tadi teman tetangga kita tadi yang ngasih kita banyak ngasih, gerbangnya ditabrak orang misalnya, gerbang rumahnya dirusak sama orang. Kira-kira yang keluar pertama kita apa? Ente ngerusak gitu dong pasti kan? Ente ganggu nih orang baik, ente ganggu ente apa? Enggak ada keselamatan, enggak. Yang maju kita duluan. Karena kita cinta sama dia, karena tadi dia udah baik. Karena kita cinta sama Allah Taala, ya kan? Musuhnya Allah ya kita lawan semua. Musuhnya Allah Taala kita lawan semua. Jadi di antara musuhnya Allah dunia. Di antara musuhnya Allah adalah dunia. Jadi ini dia cara mendorong kepada zuhud yang lebih bagus ini artinya katanya. Waman ahabba ahadan abghadu adwa. Qala waliyanaha fi asli. Kemudian katanya sesungguhnya dunia ini fi asliha wasiqah. Sesungguhnya dunia ini pada aslinya adalah kotor. Ya, dunia ini kotor lah. Jiwa, bangkai. Udah kotor, bangkai. Ala taro, apakah kita nggak melihat? Coba kita lihat dunia ya. Kita lihat hari-hari dunia, rumah kita, tanah-tanah di sekitar kita. Kita bangunan-bangunan ya, sekitar kita, jalanan, got, paren. Kita lihat dunia yang sekitar kita. Ala taro, ana akhiraha. Katanya dunia semuanya ujungnya kepada kotoran. Akhiraha ilal qadar. Secakap-cakapnya makanan, ujungnya kotoran, ya kan? Jadinya kotoran. Berarti kan, ini makanan. Ntar ujungnya kotoran. Nggak dimakan juga jadi kotoran. Ya, nggak dimakan jadi kotoran. Wal fasad, basi, ya kan? Kalau nggak dimakan jadi basi. Watalashi, lama-lama hilang. Lihat tuh semua bangunan kita kesannya kita tertipu sama mewah. Coba pergi ke tempat gedung-gedung mewah. Pergi ke gedung mewah, baru dibangun cakep. Lihat 2 bulan lagi. Udah, yang situnya berlumut, yang situnya ini retak, sononya retak, sininya apa? Mesti tiap hari dipoles lagi. Kalau dibiarin 2 bulan, 3 bulan, udah jelek lagi. Secakep-cakepnya bangunan semewah-mewah kita lihat dari jauh, karena kita kagum karena ngeliatnya dari jauh dan nggak pernah masuk. Pembangunan semewah-mewahnya yang ada di Jakarta misalnya, dia masuk jelek, dalamnya jelek, jelek. Kalau masjid mah cakep mulu, masjid kokoh, seger gitu. Tapi kalau bangunan mewah-mewah yang kayak di Jakarta gitu, kita lihat masuk deh kita kemana-mana itu dari jauh mewah.
masuk dekat, kotor, rusak, talasi, nggak lama rusak. Kalau dibangun sih masih cakep, taman-taman ada sama dia bikin begini, bikin kotor, lama-lama harus cepat rusaknya. Dunia itu memang gitu. Jadi mau kita urus dunia mulu, poles lagi, nggak ada sempat ngapain kita? Kita khidmat sama dunia, apa dunia khidmat sama kita? Kita yang suruh moles dunia, apa biar dunia yang khidmatin kita? Rugi dong kita capek-capekin aja kita yang benahin dia yang benahin kita, jangan kita yang. Nah, watarasi wal itmahal wan nafad, ya, lakin hajifa. Maka dunia ini cepat rusaknya, cepat jeleknya, kemudian dia bangkai. Bangkai dumikhot bitib, bangkai yang diaduk sama minyak wangi segalon. Bangkai diaduk sama minyak wangi segalon. Ya dari jauh sih, wangi pas dekat bangkai gitu. Dari jauh kita lihat tuh bangunan cakep banget ya. Coba deketin. Jelek. Coba dingehin gitu. Detailnya nggak ada. Kalau dia pengen bener-bener detailnya cakep juga, mesti mengeluarkan dunia yang lebih besar lagi. Baru udah detailnya super. Itu pun sebentar lagi jelek lagi gitu. Capek perawatannya. Waktu lihat bizina, enak kan ke orang zaman dulu kan, nggak pakai bangunan ala kadarnya, yang penting kebun gede, ya kan, kebun gede. Kalau pohon mah sempurna, pohonan tuh di pinggir-pinggir rumah kita mah, ciptaan Allah Taala sempurna. Pohon kita lihat, pohon tuh nggak ada jeleknya, cakep tuh pohon, daun-daunnya cakep. Kalau lihat bangunan yang bikinan kita, jelek aja deh, sebentar cakep jelek lagi. Tapi kalau lihat pohonan sekitar kita ada rumput, bunga-bunga, itu cakep. Mendingan kayak orang dulu deh kan. Tamannya digedein, halamannya digedein, dia rumahnya ala kadarnya. Yang penting nggak bocor, yang penting ada airnya, ya kan? Udah cukup. Maka dunia tersebut bangkai yang diaurin dengan minyak wangi sebanyak-banyaknya. Watuyat bizina, kemudian dihias itu. Watuyat bizina dihias dengan perhiasan, kelihatan cakep dari jauh. Fakhtarra bi dhahiriha al-ghafilun, maka tertipulah dengan dohirnya dunia orang-orang yang lalai. Orang yang lalai lihat dunia kepengen, ya kan? Wa zahida fi hadzal aqilun, maka orang yang berakal zuhud, dia hanya menggunakan dunia seperlunya untuk jalan dia sampai ke akhirat, ya kan? Seperlunya, pakai baju bagus enggak apa-apa, seperlunya. Ya kan, kalau tadi pakai baju enggak bagus dibilangnya entar tukang minta-minta. Ya kan? Ya pakai baju bagus supaya orang kita ada harga diri, ya kan? Pakai kendaraan bagus supaya ntar orang enggak. Pokoknya seperlunya. Dunia seperlunya buat harga diri dan buat perjalanan kita sampai ke akhirat, ya kan? Akhirat. Pancila, sama hukum zuhud di dunia, ahwa fardun am naflun. Kalau ditanya kata Ghazali, apakah sih hukum zuhud tersebut, zuhud tentang dunia ini, apakah wajib apa sunnah sih, gitu kan? Fa'alam, maka ketahuilah, anna zuhuda yaqa'u 'indana fil halal wal haram. Jadi apa hukum zuhud? Tadi kan kita suruh zuhud, ninggalin dunia. Apa sih hukum zuhud, ya kan? Anna zuhda, ketahuilah kata Imam Ghazali, sungguhnya zuhud tersebut katanya yaqa'u 'indana fil halal wal haram. Ada zuhud, ada dua macam katanya. Ada zuhud dalam dunia yang halal, ada zuhud dalam dunia yang haram. Ada zuhud atas sesuatu yang halal, ada zuhud atas sesuatu yang haram. Fahuwa fil haram, maka kalau zuhud kita atas sesuatu yang haram, itu yang dikatakan zuhud yang fardu. Zuhud yang wajib adalah zuhudnya kita atas dunia, yang dunia tersebut adalah sesuatu yang haram. Sesuatu yang haram, ini dunia haram, bisa kita raih, bisa nih, nanti dapatnya bisa, cuman caranya begini. Oh, haram tuh, gitu kan? Nanti kalau mau nanti ini jadi rentenir, ya kan? Gadai-gadai itu, yang gadai-gadai itu. Oh, bakal kaya, nggak capek-capek kerja, bakal ini dosa besar, ya kan? Dosa besar yang sudah merajalela. Cepat kaya, benar, iya, tapi haram. Apa hukum kita meninggalkan hal itu? Wajib. Kalau zuhud atas yang haram, itu wajib hukumnya. Wajib kita berzuhud atas sesuatu yang haram. Wabil halal, kalau sesuatu yang halal nih, yang halal kita dapatnya dengan cara yang halal dan barangnya adalah barang yang halal, kita zuhud. Ini ada ayam, ada ini, ya kan? Makanannya. Semuanya halal. Anak nggak mau yang ini, anak mau yang ini aja, cukup. Anak cukup sama yang ini aja. Yang itu nanti aja, ntar kapan-kapan gue pengen baru, ya kan? Itu namanya zuhud. Bukan ini haram, bukan, tapi halal. Apa hukumnya zuhud tersebut? Mengurangi yang halal yang sudah kita miliki. Wabil halalin naflun, katanya. Dalam halal itu hukumnya sunnah.
dia sudah ada rumah, dia mau beli rumah lagi, ya kan? Emang haram beli rumah? Kagak haram. Emang duitnya haram? Kagak. Anu cukup aja. Nanti takut ada perlu gini-gini, ya kan? Nah, maka itu boleh, wajib apa enggak? Nggak wajib. Itu namanya zuhud yang seperti itu, zuhud yang kalau dia mau beli rumah ya nggak apa-apa, orang nggak haram, cuman dia nggak zuhud berarti. Kalau misalnya dia mau zuhud, sunnah. Nah, jadi zuhud dalam yang halal hukumnya naflun. Summa manzilatu hadzal haram li mustaqimi ta'ah bi manzilatil maitah al-mustaqdarah. Maka apa sih posisi yang haram tersebut di orang-orang yang taat sama Allah Taala, ya, orang-orang yang zuhud tersebut adalah seperti bangkai. Jadi kalau orang tersebut, orang yang zuhud tersebut melihat sesuatu dunia itu yang haram, itu dia ngelihat bangkai asli. Jadi ngelihat itu bangkai. Tidak, bangkai di depan meja, gitu ya, di atas meja. Dia ini haram, bangkai. Gitu kan? Paham ya, terus layak dam. Kira-kira kalau ada bangkai di piring ditaruh di atas meja, bakal disentuh nggak? Nggak bakal disentuh. Bangkai dia taruh di piring di depan meja, di atas meja, nggak bakal disentuh. Jadi orang zuhud tersebut kalau dia melihat dunia yang haram seperti melihat bangkai, udah tidak bakal disentuh sama sekali. Ya, nggak ada terpikir sama dia pengen menyentuhnya. Illa inda darurah, kecuali darurat. Darurat, kalau darurat kan bangkai juga boleh dimakan kan kalau digigit. Ya kan kalau misalnya dia berjalan ke mana, ke hutan atau musafir kemana nggak ada makanan kecuali yang bangkai, ya boleh dimakan. Hanya dimakannya sebagai buat dia kuat bangun supaya nyampe ke daerah yang dia ada makanan nanti, gitu. Menyambung hidup aja. Ya bolehnya darurat itu hanya buat menyambung hidup, kan kalau nggak dia lemas-lemas nggak bisa tegak, nggak bisa jalan. Makan walaupun bangkai buat nyampein dia ke tempat yang ada makanan, ya kan? Bimedari daf'il darar, hanya seukuran yang dia mengangkat daripada bahaya. Wa amma zuhud bil halal, sedangkan zuhud dalam hal yang halal, fa inna ma yakunu fi manzilatil abdal yakunu indahum al halal. Sesungguhnya kalau zuhud dalam yang halal di posisi orang-orang abdal. Abdal ini awliya ya, para wali. Yakunu indahum al halal kalau di sisi para wali ya, kalau kita kan sunnah. Ini kan padahal ini wali, para wali. Kalau mereka melihat yang halal juga pun katanya itu seperti bangkai juga. Mereka ya, kalau para aulia melihat yang dunia yang halal pun di posisinya mereka adalah seperti melihat yang haram tadi, seperti bangkai juga. Mereka nggak bakal nyentuh juga orang yang abdal. Mereka nggak butuh apa-apa, mereka zikir aja, bisa kenyang tanpa makan. Kadang-kadang mereka zikir aja, hari-harinya zikir aja. Itu abdal, itu para aulia itu ada di dunia beberapa orang gitu. Jadi mereka hanya jadi zikir aja, kadang-kadang ya karena makan, kadang udah hanya gitu aja, ya kan, gitu. Biman zilatin maitah la yatanawalun, jadi nggak perlu dunia, buat apa dunia? Semuanya udah ada. La yatanawalun minha illa qadran la budda minhu. Jadi maka mereka hanya seperlunya aja. Jadi makan seperlunya. Jadi kalau kisah-kisahnya mereka itu di tahun-tahun 200 banyak tuh mereka itu yang kisahnya sampai ke kita. Itu kadang-kadang yang puasanya kita haram kalau kita itu, nggak boleh kalau kita, ya kan? Jadi puasa kan setiap hari buka. Kalau mereka puasanya ntar sampai 3 hari buka. Nggak boleh kalau kita haram, dilarang sama Rasulullah SAW. Rasulullah pernah gitu. Rasulullah di Ramadan pernah menyambung hari tanpa buka. Jadi kan karena Rasulullah SAW di masjid kelihatan sama sahabat Nabi SAW, nggak pulang-pulang ke rumah, nggak makan juga, jadi diikutin sama sahabat yang lain. Rasulullah nggak ada buka puasanya, langsung sholat tarawih, langsung tahajud, langsung apa, besoknya puasa lagi. Diikutin sama sahabat yang lain, dilarang sama Nabi SAW. Jangan, kalian nggak sama aku. Rasulullah tetap aja kuat, tetap sehat, tetap nggak ada pengaruh, tetap. Yang lain udah, satu hari gagal makan, tambah besoknya lagi, mau disambung lagi, akhirnya dilarang Rasulullah, nggak dengar, mereka nggak mau ikut. Kalau Rasulullah nggak makan, anak nggak makan, gitu. Jadi kalau kita nggak boleh karena larangan tersebut, al-wisol, wa yahrumul wisol, haram bagi kita. Kalau kita orang-orang biasa, haram, jangan ikut. Tapi ini para aulia ada yang nggak mau tahu, ada yang begitu, ada yang tapi nggak berpengaruh karena dia melatih pelan-pelan. Jadi 1 hari, dan 3 hari nggak makan. Terus nggak makan bukan berarti tidur. Hafal Quran bulan sehari sampai habis, sampai hari itu ibadah terus gitu. Jadi nggak makannya itu supaya menghemat waktu. Waktu mereka padat sekali. Jadi nggak mau kamar mandi, waktunya nggak mau nyari duit, nggak mau nyari dunia. Waktunya nggak mau dibuat makan, nggak mau berkamar mandi.
Kalau makan banyak kan banyak tidur, nggak mau dibuat tidur. Jadi waktunya semuanya itu dibuat ibadah gitu. Jadi menghemat waktu supaya full ibadahnya, dunia ditinggal gitu. Jadi sehingga makannya pun disingkat. Kayak Imam Malik itu, Imam Malik buang airnya hanya Imam Malik yang madhab ya, madhab Imam Malik kan. Itu imamnya, Imam Malik itu kan tinggal di Madinah. Itu buang air besarnya hanya 3 hari sekali. 3 hari sekali baru berarti makannya kan nggak mungkin kalau kita makan pagi siang malam nggak mungkin 3 hari kita tahan. Berarti makan yang dikurangi sehingga kebutuhan buang air besarnya hanya 3 hari sekali buat menghemat waktu. Dan Imam Malik kalau mau buang air nggak mau di Madinah, jadi keluar dulu, jadi kan agak repot. Jadi nggak pernah sekalipun mau buang air di kota Madinah, tinggal di Madinah. Kalau buang air keluar dulu, ada tempatnya di luar Madinah. Nah, jadi begitu. Jadi makanya berarti disingkat. Maka di Abdal ini gitu juga. Mereka bisa 3 hari nggak makan, bisa 5 hari nggak makan, bisa 7 hari, sampai mentok-mentoknya maksimal ada 27 hari. Ada orang yang disebut namanya 27 hari tidak makan kecuali 27 hari sekali, baru makan lagi. Tapi katanya dia berusaha lebih dari itu nggak bisa. 27 hari makan, habis itu ntar udah ibadah lagi, gitu. Ada orang yang disebut dalam kitab kitab ya. Nah, maka abdal tersebut ya kita nggak boleh, kita haram ikut-ikutnya. Jadi mereka mah nggak butuh dunia. Jadi makan tuh tadi tuh 27 hari, cuma udah seperlunya, udah kuat lagi, udah kuat, jalan lagi, ibadah lagi, gitu. Nah, jadi seperlu ila qadran la budda minhu. Susah itu. Wal haram indahum bimanzilatin nar. Kalau yang haram terus gimana lagi dia ngeliat? Kalau kita ngeliat haram kan kayak bangkai. Kalau mereka lihat yang halal aja kayak bangkai. Terus yang haram gimana lagi yang mereka lihat? Kalau yang haram bagi mereka adalah kayak api. Ya, kalau bangkai masih bisa disentuh. Kalau api ya sentuh pun kagak disentuh. Yo, deket aja kagak. Kalau yang haram itu bimanzilatin nar katanya. La yakhtur bibalihim. Tidak bakal terlintas di dalam pikiran mereka untuk menyentuh api, nggak mungkin. Yang haram itu udah kayak api, bukan kayak bangkai lagi. Kalau bangkai masih boleh dimakan kalau darurat. Kalau yang halalnya ya kan. Tapi kalau yang bangkai, kalau yang api nggak bakal disentuh. Hati darurat, hati darurat nggak bakal disentuh. Itu tingkatannya beda sama kita. Layak tur bibalhim, qasdu danawdihim bihal. Wa hadza ma'nal burudah. Inilah kata Imam Ghazali, inilah yang dikatakan ilfil bahasa sekarang ya, burudah. Ilfil, dingin, hatinya udah dingin. Sama yang haram itu enggak terlintas ya. Alal qabri bi ayyaqta himmatahu anha, maka tidak ada himmahnya lagi, mereka tidak ada maunya lagi. Wa yastakbiruha, dan mereka justru jijik, dan wa yastankiruha, dan mengingkarinya. Jiddan fala yabqa laha fi qalbi ikhtiyar wala iradah, maka tidak ada timbul dalam hatinya, terlintas pun enggak katanya kepengen hal tersebut. Fa qulta, kalau kamu bertanya bagaimana sih dunia bisa jadi begitu? Bisa nggak dunia bisa jadi begitu dalam hati kita? Ini ntar kamu jawab. Kalau kau bertanya, apakah mungkin dunia dalam hati kita bisa jadi seperti itu? Ntar jawabannya bagaimana? Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. اللهم صل وسلم وبارك على